Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siswanto ST JGP Angkatan 7 SMK Karya Dharma 1 Trenggalek. Kali ini dalam aksi nyata modul 3.3 sebagai tugas yang terakhir. Tujuan pembelajaran khusus JGP dapat melancarkan tahap B buat pertanyaan dan ambil pelajaran sesuai dengan demonstrasi kontekstual, kemudian dapat membuat dokumentasi dari kerja tersebut. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Dalam modul pemimpin pembelajaran dalam rangka berpihak pada murid ini, kami akan menyajikan sebuah abstraksi, memilih satu program berpihak pada murid, yaitu Serkumur, servis kunjung murah. Nah, bagaimana Serkumur itu dan apa yang menjadi pertimbangan program yang dipilih? Serkumur adalah servis kunjung murah, sebuah servis murah yang merupakan kolaborasi antara Bengkel AHAS Mitra Kencana Motor dan SMK Karya Dharma 1 Trenggalek. Latar belakangnya adalah SMK Karya Dharma 1 merupakan sekolah binaan Astra Honda dan juga bekerja sama dengan Mitra Kencana Motor Trenggalek. Servis kunjung merupakan program yang diberikan oleh AHAS. Murid kelas 11 dan 12 juga sudah kompeten. Nah, kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Tujuan daripada program ini adalah meningkatkan hubungan baik dengan perusahaan, wujud kepedulian dari pihak sekolah maupun pihak UDUKA terhadap masyarakat, meningkatkan keterampilan murid, dan meningkatkan finansial sekolah untuk membiayai program-program yang tidak tercover oleh dana bantuan pemerintah. Bagaimana analisisnya? Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, apapun ancamannya. Kekuatannya adalah 1. SMK Karya Dharma merupakan binaan Astra Honda Motor, kemudian bekerja sama dengan Bengkel AHAS. Murid-murid merupakan murid yang sudah kompeten, terutama yang sudah melalui program PKL. Peluang yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman program serupa telah berhasil dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Aset yang diberdayakan sudah tersedia kecuali sebagian kecil yang perlu peningkatan. Kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Tentunya dari segi finansial merupakan pendapatan lain untuk menopang kebutuhan sekolah. Ancamannya adalah hampir tidak ada. Kemudian adanya keterbatasan admin, ini juga merupakan suatu ancaman. Keterbatasan suku cadang yang bisa dibawa pada saat servis kunjung merupakan juga masalah, ancaman. Kemudian bekerja sama dengan instansi, maka kelengkapan administrasi itu tidak bisa mendadak. Kelemahannya adalah tidak semua murid mampu melakukan pekerjaan servis. Sasaran atau konsumen banyak yang belum paham dan program ini tidak bisa mendadak. Selain itu, yang terakhir adalah sarana yang mungkin kurang, baik tools ataupun kendaraan pengangkut. Nah, bagaimana program ini bisa dipilih? Mari kita simak sejarah atau kronologi
pemilihan program ini. Selamat menyaksikan. Kalau dari segi murid kan kita muridnya kan heterogen ya, karena dari kalangan atas ke bawah, terus juga dari sekitar Trenggalek itu istilahnya banyak dari beberapa daerah kan ya. Ya sementara ini kita sudah bisa mencakup Kabupaten Trenggalek. Terus ada perpustakaan juga, terus ada operator sekolah, istilahnya ya operator untuk teknisi juga dibantu sekolah, kebersihan juga ada. Jadi kalau untuk lingkup sekolahan itu sudah oke semua. Kalau sosial memang kan sudah ada aturan ya, siswa karyawan jalan ada kalau mungkin juga sebenarnya dari pemerintah kan pemerintah juga proaktif kalau itu tidak masalah sekolah kan pada sekolah juga sebenarnya kota lah semuanya kan jadi proporsional ya kan ada taman, ada lahan yang bisa dipakai untuk nanti lingkungan di sekolah juga tidak terlalu bisnis di pas untuk lingkungan sekitarnya juga sangat mendukung dari sementara ya dari wangi siswa di BPP. Terus untuk mungkin bisa untuk penggajian mungkin karyawan dan guru gitu. Dalam segi guru saya rasa semuanya sudah S1 semua, jadi sudah profesional. Kalau dari siswa meskipun jadi siswa ini tidak banyak, tetapi saya rasa siswanya sudah di sekolah itu juga Saya lihat kalau di sini itu bengkel sudah ada, masjid wonten, terus apa itu ruang laboratorium komputer, terus lab bahasa Inggris wonten, Kelas juga luas banyak. Tapi ini Pak untuk yang itu kurang pemeliharaan. Pemeliharaan ya. Kurang. Mungkin SPP seperti itu. Oh iya, kalau di sini masih SPP ya karena untuk Sekolah. Tapi tidak terlalu berat ya. tidak terlalu berat. Tapi masih ada. Ya, saya terima kasih. Ya, saya sebagai masyarakat atau tokoh masyarakat dengan adanya sekolah SMK Karya Dharma
kedepannya lebih maju dan yaitu sistem pendidikannya juga bagus dan terutama outputnya, terutama siswanya dengan keluaran yaitu yang bagus, terutama banyak yang diterima di perusahaan atau mungkin dia atau di perguruan tinggi. Nah, yang saya amati untuk gurunya ya terutama itu saya anggap bagus karena dilihat dari tingkat pendidikannya saja itu semua sudah S1 dan bahkan ada yang S2. Itu yang saya lihat. Terus di samping itu juga guru-gurunya itu jika lewat di depan rumah saya ya itu ya termasuk saling menyapa. Berarti itu menandakan yaitu bahwa gurunya atau dilihat dari tenaga manusianya itu saya anggap cukup baik ya, banyak sekali manfaatnya, terutama misalkan sekolah memerlukan bantuan masyarakat ya masyarakat siap. Jadi misalkan untuk pengamanan ya ketertiban di antara siswa dengan masyarakat ini masyarakat juga ikut membantu. Terus di samping itu jika SMK membutuhkan masyarakat misalkan komunikasi dalam hal apa misalkan yaitu penggunaan musola. Jadi karena SMK Karya Dharma kan itu ada musola besar ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena yayasan sudah memberikan mandat bahwa musola itu bisa dipakai untuk masyarakat sekitarnya. Jadi ini termasuk ya bagus dari pihak sekolah memberikan masukan ke masyarakat. Jadi ada imbal balik. Sejak tiap tahun ya untuk Desa Karangtunggal itu mengadakan musik desa. Jadi karena sekolahan berada di RT terutama 14, maka sekolahan ini juga berperan untuk melestarikan budaya, untuk memeriahkan dalam rangka musik desa juga ikut. Jadi dulunya termasuk juga ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli dunyati wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Karya Dharma 1 Badaes kemudian yang kami hormati Komite Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Ibu Purwasari, kemudian Bapak tokoh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Juri, kemudian Insinyur Juri, Pak. Oh iya, Bapak Insinyur Juri. Kemudian Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam acara ini, Bapak Teguh Abdullah Taufan, Bu Kuntorowati, dan Bapak Tajudin, dan juga yang saya cintai murid-murid SMK Karya Dharma 1 dari PKN adalah Mas Arya dan dari BPSM adalah Mas Raga. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada pagi yang cerah ini setelah mendung kita dapat bertemu dalam rangkaian acara identifikasi sumber daya di sekolah atau akses sekolah SMK Karya Dharma 1. Ini adalah pemenuhan tugas dari
calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Trenggalek yang merupakan kolaborasi antara saya Siswanto dengan Pak Yuda Prasetya. Jadi SMK Karya Dharma 1 Trenggalek punya 2 calon guru penggerak. Hal ini sangat perlu Bapak Ibu, nanti bagaimana jalannya atau manfaatnya bagi sekolah akan dijelaskan secara rutin oleh Pak. Semoga kehadiran panjenengan semua menjadi sesuatu bagi SMK Karya Dharma 1 Trenggalek, khususnya umumnya dari kemajuan pendidikan dan masyarakat di Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu dan siswa-siswa. Pada hari ini saya juga sangat terima sekali dengan adanya presentasi ini bisa membawa kemajuan untuk SMK Negeri 1 untuk kedepannya lebih baik, untuk kedepannya lebih maju. Terus terang saya tidak bisa banyak berkata-kata karena memang tugasnya banyak, jadi semoga dengan acara ini kedepannya lebih baik, maju, amin. Dan nanti saya juga mohon izin untuk sekalian untuk koordinasi itu. Sebetulnya bukan rapat, hanya koordinasi saja. Jadi terima kasih Pak Yuda, monggo segera dilanjutkan acaranya, semoga lancar dan memberi manfaat. Untuk gereja yang kita bagi menjadi 7, itu ada 7 modal utama sekolah. Jadi untuk klasifikasinya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, jadi dari 7 modal ini nantinya yang akan kita gali. Jadi, nah, apa yang saya sampaikan ini dari paparan yang sudah kita gali dari wawancara kemarin dan hari ini saya tampilkan lagi. Nantinya setelah saya paparkan, saya harapkan dari Bapak Ibu mungkin ada masukan ataupun mungkin ada yang perlu ditambah dari apa yang saya sampaikan, nanti monggo silakan. Nah, itu untuk akses di sekolah. Jadi tadi ada 7 modal utama yang kita gali, yang coba kita gali. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi aset ini itu paling tidak bermanfaat nantinya, bisa kita manfaatkan. Oh iya, kita itu punya aset manusia yang mumpuni. Monggo kita pikirkan untuk program-program depan. Terus apa lagi yang kita butuhkan? Oh misalkan modal finansial, modal sosial dan sebagainya. Jadi nanti bisa kita diskusikan lagi terkait meneko. Jadi apa yang kita punya bisa kita kembangkan lagi. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Sis terkait diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang perlu disampaikan lagi, ataupun mungkin ada yang perlu ditambah lagi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait aset sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti ini mungkin sudah proporsional, maksudnya ada yang perlu ditambahkan. Mungkin Mas Anggar, anak Anggar ya, Arya, ya. Nah, boleh. Nih, sekali lagi tadi mungkin saya sentuh ya. Kita punya murid yang bekerja freelance, Bapak Ibu, banyak. Nah, dengan datanya itu ada banyak yang bekerja freelance. Itu satu kekuatan bagi kita. Itu juga yang perlu kita pandang. Nah, bekerja menjadi pekerja freelance. Jadi tugas kita bagaimana ya, mengatur, memanage bagaimana murid yang bekerja freelance itu bisa memberdayakan sekolah, bisa meningkatkan kompetensi sekolah. Bapak Ibu guru juga begitu. Banyak, modalnya banyak. Nah, siswa itu
Tidak ada. Nah, kita sedikit simpulkan berarti. Mungkin ditulis apa di notelet saja bahwasanya kita sepakati bahwasanya aset sekolah yang kita identifikasi sudah optimal. Ini tidak rugi kalau SMK Karya Dharma 1 menyandang akreditasi A. Nah, itu satu. Yang kedua, aset-aset sekolah tersebut saling berhubungan atau saling terkait satu sama lain. Ini kita sepakati satu sama lain, berarti saling mendukung. Tanpa adanya, sekali lagi saya ulangi, tanpa adanya kebijakan politik kondisi yang aman dan kondusif, kita tidak akan bisa belajar dengan tenang. Lingkungan alam yang berisik, kita dekat dengan penggilingan batu juga tidak akan. Ini kita sudah mempunyai akreditasi A. Berarti untuk menunjang pendidikan yang berpihak pada murid, kita benar-benar bisa dari segi aset. Nah, tuh. Yang ketiga mungkin aset tersebut harus kita gunakan untuk menunjang pengembangan sekolah. Nah, untuk pengembangan sekolah ini, kalau berdasarkan teori yang kita pelajari di guru penggerak, itu kita harus membuat yang namanya visi perubahan. Visi perubahan itu intinya yang kita kembangkan apa? Dalam satu kata, dalam satu kalimat, visi perubahan itu kemudian kita jabarkan perencananya secara matang dan kita laksanakan. Jangan lupa kemudian kita tindak lanjuti dengan namanya refleksi. Refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu dari diri sendiri, atau refleksi kalau istilahnya itulah umpan balik. Refleksi itu dari diri sendiri, kemudian dari teman sejawat, mungkin bagi sesama guru juga sama guru, kemudian kepala sekolah ada lingkungan namanya NKKS, sharing bagaimana kebijakannya, kemudian dari murid juga begitu antar murid atau inter saling silang. Refleksi ini sangat penting guna evaluasi. Itu harus dilaksanakan terus menerus atau berlanjut. Nah, setelah itu ini ada namanya komitmen. Komitmen Bapak Ibu. Kalau tidak punya komitmen, jadi komitmen itu pada semua, dari pihak manusia, ya terutama manusia, di modal manusianya semua harus berkomitmen. Ini membuat komitmen itu bagaimana? Ini adalah tugas kita bersama. Satu hal untuk menentukan keputusan itu juga harus dipertimbangkan banyak sekali. Tentunya yang paling utama adalah aturan atau kebijakan dari pemerintah. Begitu saja. Saya kasih contoh, kita menggunakan bengkel mitra kerjasama ANDAS ini untuk di sekolah negeri tidak bisa, Bapak Ibu. Itu satu keunggulan. Sementara belum bisa, sekolah negeri belum bisa melaksanakan kerjasama seperti apa yang kita lakukan. Mengapa? Karena di sekolah negeri pertanggungjawaban keuangan melibatkan negara, di mana ada inspektorat, dan PPK atau pejabat pemangku kepentingan. Tidak boleh semaunya. Nah, kita swasta lebih bebas. Sebenarnya ini satu aset tadi sudah diungkapkan. Yang pertama di Trenggalek. Tetapi ke depan kalau kita tidak manfaatkan, ini nanti di sekolah negeri ada yang namanya sertifikat BLUD. Kalau sudah menerima sertifikat BLUD, maka negeri pun bisa menjadi seperti kita. Sementara ini di Jawa Timur ada 180 SMK yang sudah menerima sertifikat BLUD. Ini sebenarnya kalau dibilang
saingan-saingan, ancaman juga ancaman. Tetapi di akhir saya mencoba memotivasi oleh dari guru penggerak dalam menuju kemajuan atau bangkit. Kita ada 3 hal. Yang pertama, be the boss, jadilah yang pertama. Nah, berhubung lingkungan nanti pasti akan meniru apa yang kita lakukan. Dari berapa saingan itu kita juga harus membuat prinsip kedua, be the best. Dari saingan-saingan ada, kita harus jadi yang terbaik kalau ini eksis. Nah, dari semua yang terbaik itu nanti juga ada yang baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Nanti kita tidak bisa menghindari itu, maka kita harus jadi yang ketiga, be different. Harus jadi sesuatu yang beda. Ini mungkin dari teori penjualan ini sangat benar ya Bu. Ya itu, be the boss. Kemudian kalau be the best tidak mempan, kita jadi ke be the best. Setelah be the best ini nanti saingan kita berasa berat, maka kita ambil langkah ketiga, be different. Itu saja mungkin dari saya sebagai kesimpulan awal sampai akhir. Tentunya banyak sekali kesalahan, tentunya memasuki acara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup. Maka dengan simpel, karena masih ada agenda acara berikutnya adalah koordinasi BPDB, maka dengan bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama, mari kita akhiri acara ini. Semoga sekali lagi membawa dampak positif bagi sekolah kita dan membuka hati kita bahwasanya kita masih punya aset, punya kekuatan. Itu semangat ini yang paling penting. Kalau sudah semangatnya hilang, ya susah. Bahwasanya yang tidak akan hilang itu adalah harapan. Cinta bisa putus, nah tetapi harapan, selama masih ada harapan, insya Allah kita bisa bangkit. Demikian, monggo kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian awal hingga akhir, tentunya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait program ingkang DI kelas sampean. Saya mau mboten aja ini. Yo saya. Terus sama cek lah. Ini nggih kula Mau ikut TKN. Joko Susilane. Wah, bener Mas sampe ngomong. Ngoten nggih. Karena ada saat beberapa barang, contohnya ingkang alit-alit ini nggih. Contohnya nggih napa niku? Hiasan dinding, terus pakaian. Nggih, ukuran pakaian. Terus mari ngoten iki. Iya, tempat pot bunga, terus mari ngoten itu belum ya? Tempat ada kuah. Dan ini kan simpel. Itu sudah punya kan pemasok sudah punya yang ambil yang ambil. Jadi silakan buat sebanyak-banyak. Iya, Nanti sudah ada yang Kualitas harus dong ini. Oke, makanya itu kualitasnya niku. Kemarin kan sempat lagi saingan mulai yang ada Mas, tapi ini sempat ada bukan dengan harga biasa pak tetap harganya normal, tetap harganya tidak murah banget, tapi kualitas keren. Contohnya besi yang dipakai ya lebih besar, dan terus dipakai multiplex terus BL. Ada beberapa yang tidak pakai multiplex tapi pakai
kayu ulang itu. Jadi tidak apa-apa, aku malah golek ngono kuwi Mas. Malah sampean muni ngono malah aku ya untung banget. Jadi aku tidak tidak menambah pekerja, terus biaya produksinya tetap, ya kan? Terus sama kan jual ini kita apa? Iya bisa. Sementara saya ambil brandnya apa ini soalnya langgar itu ini untuk pemasaran dan juga penjualan. Satu, keuntungannya dari kita apa? Dari sekolah dulu. Sekolah keuntungannya betul sudah memfasilitasi semua untuk terus yang kedua dari siswa oleh apa? Olehnya yang perangkat dapat lah. Nah, setuju tak sini Mas. Beres ya berarti ya. pun beres ya Pak, berarti bisa dijalankan ya Pak? Bisa dijalankan. Iya. Dengan dari sana Ganti saya Pak ya. Iya. Oke, ganti saya ya Pak. Oke. Nah, yang kita harapkan aset kemarin kan kita punya kerjasama dengan AHS Mitra Bencana Pak. Gitu. Itu kan aset dari segi kerjasama kita dan posisinya juga sudah. Nah, yang bisa dikembangkan kan sementara ini kalau saya pribadi servis kunjung dalam rangka satu membantu AHS kan Maksudnya siswanya dikunjung ke AHS atau siswanya diajak kunjung ke pasien? nah siswa dan AHS berkolaborasi ya mengadakan servis di balai desa kayak kemarin sudah jalan itu kan ke depan harus dijalankan lagi karena di AHS itu kan tiap beberapa bulan contohnya ketika target itu kurang Itu memang programnya ada. Oh, gitu. Nah kita satu numpang Ya. yang kedua numpang promosi juga kecil juga gitu terus kemarin tak tawarkan ini Pak kan di salah satu lembaga kemarin itu bisa masuk Lembaga apa itu? SMPN 2 di SMP justru masuk di SMP bapak ibu guru di sana kan banyak punya sepeda motor semua. Nah itu via WA. Jadi berapa? Jadi ketika kita siap dan Bu ada berapa sepeda yang bisa di bulan ini? Kita kapan? Atau enggak kita ngiris jadwal aja, kita ngiris jadwal hari ini ada kunjungan, terus nanti yang itu bisa nulis gitu kan ya. Nah kalau begitu kiranya kurang nantinya itu kadang-kadang sudah diservis Pak. Mungkin nuwun sewu kalau SMP 2 pengalaman ya SMP 2. Jadi Welcome bisa back. tanya welcome banget di sana. Bulan berapa lagi Pak ke sini? Oh, nanti gini aja Bu. Nah, Program rutin bisa tuh. program kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hadir di musyawarah pada pagi hari ini. Saya menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Yuda tadi bahwasanya ada ide-ide yang mungkin dikembangkan untuk ke depannya. Nah, salah satu ide tadi Mas Yuda bilang bahwasanya ada kerjasama dengan mitra usaha teman-teman. Nah, sekarang mungkin ide yang saya bisa tawarkan, bisa kembangkan, ini juga berkaitan dengan musyawarah dan diskusi kita yang lalu Bapak Ibu tentang aset sekolah kita kemarin. Kita sudah diskusikan bahwa kita itu sebenarnya sekolah yang besar terakreditasi A dan kita juga sudah bekerja sama dengan AHS Mitra Bencana Motor. Nah, ke depan yang sudah jalan kemarin adalah servis kunjung murah. Kalau
saya bilang ini saya angkat kembali menjadi sebuah program unggulan dengan singkatan yang cukup menarik adalah SERUMUR, servis kunjung murah. Nah, servis kunjung murah nanti kita punya sasaran di instansi-instansi terkait, instansi-instansi terdekat, dan punya minimal itu 10 sepeda motor yang diservis. Karena kesepakatan dari mitra kerjasama kemarin, ketika ada lebih dari 10 siap berkunjung ke tempat dengan catatan ada diskon pelayanan. Itu banyak sekali keuntungan. Mungkin dibawa dari di Polres ini sudah mau dibentuk Polres itu dengan diskon. Nah, ada mitra rencana. Nah, keuntungan kita apa? Profit kita apa? Banyak sekali, Ibu. Pertama, sekolah kita mengangkat nama. Nah, terus profit juga kita dari prosentase yang kita bicarakan dengan pemerintah, otomatis ketika pengunjung naik, maka profit kita juga akan naik. Itu monggo instansi mana yang bisa ditembusi dan itu bisa diagendakan. Terkait itu aset yang kita miliki, sekali lagi saya sudah tawarkan kemarin untuk alat mungkin dari AHAS Mitra Kencana siap sebagai alatnya memang dari AHAS Mitra Kencana. Mungkin kekurangannya mungkin bisa kita tambah di kendaraan itu kalau memang itu nanti di sana ada kendaraan kita bisa dipakai untuk membawa saja karena tendanya juga dari atas. Nah, itu mungkin yang tadi sudah diskusi panjang lebar tadi sudah, nanti mungkin didiskusikan lagi dengan pihak-pihak terkait terutama kepala sekolah dan rumah nanti bagaimana kedepannya terkait apa itu SOP-nya. Kalau bisa kan ini sebuah agenda yang rutin berkelanjutan. Nanti ini secara langsung meningkatkan profit kita di kerjasama dengan secara langsung, dan ini terus menerus. Kalau sudah langganan, kalau setiap langganan itu lebih gampang. Mungkin saat sekarang mungkin tidak, mungkin masih terlalu nah kita tawar-menawar mungkin ya. Kalau sudah kita rutin satu instansi 3 bulan sekali ada servis, mungkin bagus. Saat ke sana ada 1 jam untuk kemampuan dari dulu ke sana. Tunggu loh, Pak Menteri mungkin dengan komputer, pelatihan komputer, banyak sebenarnya. Bubur mungkin SIM gratis. Gratis ngurusnya bulan. Iya benar, gratis ngurusnya. Iya, anak kok. Gratis ngurusnya benar. Gratis bayarnya. Ini yang disampaikan Pak Siswa misalnya. Jadi terkait apa itu apa yang didapat dari sana ya tadi tidak disampaikan itu. Sana kan cuma ada SMK, cara kejuruan berarti kan nanti ada keterampilan lebih bagus kalau saya belum bisa, dia kita bukan santrinya, belum kalian masih. Yang ini sasaran saya itu dari salam di Sumbernya, Astur, bahaya nih. Jadi kenal Pak Sisnya. Tapi gini itu paling tidak harus ada satu kata dulu ya. Kalau betul disangoni maksudnya sangu kata-kata ini kalau dulu mah tidak. Kebijakannya dibuat pakai itu perluan. Ya kan suatu. Biasa tak ngobrol paling berapa nanti kan paling tidak juga harus ada ini wow
benar. Misalkan kalau lebih dari 15 nanti siap. Nah, kalau kurang dari 15 mungkin berikut. Terus ini sekaligus pindah Pak terkait program ini akses ini sampun mengusahakan untuk yang nomor itu bengkel. Terus paling tidak kan harus ada program-program yang lain, harus mitra atau ini amun kula sampaikan ke Pak Teguh terkait itu sing penting kan bucai belum bucai enek nggih. Kalau dirasa kita juga bagus itu ngoten Bu. Terkait ini mata pelajaran PKK juga sakit. Mungkin yang kelas 1 kan di dasar keseluruhan juga sakit. Nah ini Joko Susilo yang petir ini nggih kelangkung itu sakitane Pak Sili. Niat dalam bangunan. Dia otomatis dia kalau memiliki. Nah, Iwan damel apa itu damel perabot-perabotan teneng gitu, hiasan-hiasan dinding, hiasan meja, saking besi. Nah tadi dan itu sakit mangke sebagai motivasi siswa untuk praktek mangke Pak. Jadi istilahnya siswa itu kan kita juga wajib praktek kan nggih? Praktek untuk PKK praktek, untuk KKP juga praktek. Nah untuk yang paling mudah nopo, untuk yang kalau kejuruan kan nanti ke kejuruan. Nah itu pengelasan. Nah untuk pembuatannya ini terbuat dari besi-besi kecil, buatan besi neman, ya besi anu, sedikit kepala kita, sedikit 8 gitu. Terus kalaupun diberi contoh, istilah beri contoh di dasar pengelasan, saya rasa bisa. Nah, kita kan dituntut untuk praktek. Nah, hasil prakteknya supaya tidak cuma sekedar menggawe belajar kelas wis bar kan nggih. Nah, itu paling tidak kalau ada nilai lebih bisa dijual kan nggih. Bisa dijual, ya mungkin dijual. Nah, hasil jualnya itu bagaimana? Ya, kita mulai dari bawah dulu, maksudnya kita hitung hasil jualnya dari bahannya saja, bahannya tak epikron. Daripada kita praktek cuma sekedar praktek tidak menghasilkan, mungkin hasil prakteknya bisa dijual, istilahnya mana bisa kembali, gitu. Nah itu dari lampu itu silakan gawe seakan-akan monggo, tak tomponi. Mungkin tak tomponi. Tomponi nanti untuk pemasaran penjualan saya ya. Coba ini. Jadi istilahnya siswa itu kan ada motivasi, oh yo praktek aku ada duit, terus paling tidak kan hasil prakteknya bisa lebih baik lagi. Silakan baik itu kelompok bisa sendiri mau. Ini bisa Maten itu monggo. Terima kasih atas perhatiannya untuk diskusi pada pagi hari ini. Tentunya sekali lagi hal-hal seperti ini kita kembangkan terus. Monggo yang ada ide-ide untuk pengembangan sekolah kita tampung, kita diskusikan bersama demi kemajuan sekolah kita. Jadi saya awal hingga akhir tentunya banyak kesalahan sehingga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murid-murid dituntut untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat sekitar dalam rangka pemberitahuan adanya servis murah. Dilanjutkan dengan persiapan. Di sini didukung langsung oleh
MPM Surabaya dan Nusa Tenggara Timur. Di sini bantuan truk didapatkan dan kita berkolaborasi bersama-sama menyiapkan tempat dengan tim dari AHAS Honda dan tim kecil dari SMK Karya Dharma 1 Trenggalek untuk menciptakan suasana tempat yang nyaman dan representatif. Kegiatan ini didampingi langsung oleh AHAS Mitra Kencana Motor Trenggalek. Sebagai langkah selanjutnya adalah inspeksi akhir persiapan, di mana kita pastikan tidak ada satupun item yang ketinggalan dari personal, alat maupun kelengkapan lainnya. Di sini tim kecil yang terdiri dari siswa SMK Karya Dharma 1 Trenggalek dituntut untuk teliti dan juga disiplin bagaimana mempersiapkan sebuah acara dengan baik. Langkah selanjutnya adalah pembagian tugas. Lancar, tidak hujan, dan pengunjungnya banyak. Mari berdoa, mulai. Kegiatan servis murah dimulai dan customer atau pengunjung dari masyarakat sekitar, kali ini di Desa Ngandirgo, Kecamatan Begaran, Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Balai Desa. Di sini siswa-siswa atau murid-murid SMK Karya Dharma 1 secara langsung mengadakan perbaikan pada sepeda motor di warga masyarakat, dibimbing langsung oleh pihak AHAS Mitra Kencana Motor. Di sini juga ada supervisi khusus dari pihak AHAS Mitra Kencana Motor untuk meningkatkan skill dan tanggung jawab dari anak-anak didik dari SMK Karya Dharma 1 Trenggalek. Kegiatan ini juga didukung oleh Bapak Kepala Desa Ngandirgo, Bapak Mulyanto beserta jajarannya, di mana sangat mendukung kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dari AHAS Mitra Kencana terhadap dampak banjir, bencana banjir yang terjadi di Trenggalek di bulan Oktober yang lalu. Terima kasih. Demikian wujud aksi nyata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.